Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Kode Perilaku Profesional. Profesionalisme diartikan secara luas yang mengacu pada perilaku, tujuan, dan kualitas yang membentuk karakter atau ciri suatu profesi. Kode perilaku profesional dikatakan sebagai pedoman umum yang mengatur dan mengikat setiap anggotanya dalam bertindak. Kode perilaku profesional ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh si profesi. Selanjutnya kita masuk ke dalam garis besar kode etik dan perilaku profesional. Yang pertama, kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Nah, hal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keberagaman kebudayaan. Yang kedua, hindari menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten. Yang keenam, memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual. Dan yang terakhir, menghormati privasi orang lain. Dari selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Miftah. Teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana Ikatan Akuntansi Indonesia bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk keseragaman etika profesi akuntan seluruh Indonesia. Yang pertama, akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yaitu mengisyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua keadaan profesional ataupun bisnis. Yang kedua, akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas, di mana mengisyaratkan akuntan untuk tidak bekerja sama dalam memberikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau adanya tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keempat, akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yaitu mengisyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima,
akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yaitu mengisyaratkan akuntan untuk mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan perundang-undangan dan menjauhi segala perbuatan yang dapat mendiskreditkan akuntan. Cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Nadia Irdinah Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Irdinah Amalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Miftah. Dan di sini materi yang akan saya jelaskan adalah prinsip-prinsip etika. Yang mana di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi, prinsip-prinsip etika menurut IAI itu terdapat 8 prinsip. Yang mana yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Pada prinsip tanggung jawab profesi, seluruh anggota diwajibkan untuk menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Dan yang kedua adalah kepentingan publik, yang mana pada prinsip kepentingan publik, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Selanjutnya kita masuk pada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah suatu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Prinsip yang keempat adalah objektivitas. Objektivitas adalah prinsip yang menuntut seluruh anggota untuk bersikap jujur, adil, tidak berprasangka, dan tidak memihak pihak lain. Prinsip yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi, setiap anggota dituntut untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Prinsip yang keenam adalah kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah seluruh anggota dituntut untuk merahasiakan ataupun menjaga kerahasiaan informasi dari yang diperolehnya dan tidak boleh menyebarkan informasi tersebut tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Di sini pada prinsip perilaku profesional, seluruh anggota dituntut untuk berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk atau menjelekkan nama profesi. Baiklah, prinsip yang terakhir adalah standar teknis. Di sini seluruh anggota harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan juga standar profesional yang benar dan yang berlaku pada saat itu. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi implementasi GCG di perusahaan. Baiklah, pertama saya ingin menjelaskan apa itu GCG. Menurut Sukrisno Agus, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fokus utama untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik di setiap aktivitas usaha, diharapkan dapat mendorong keberhasilan perusahaan mencapai rencana bisnis, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan, sehingga perusahaan senantiasa menerapkan tata kelola yang baik sekaligus mensosialisasikan seluruh prinsipnya pada setiap insan yang ada di perusahaan. Dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik, perusahaan selalu berusaha secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG di setiap lini bisnisnya. Pelaksana prinsip-prinsip GCG memastikan bahwa kegiatan usaha senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik terbaik. Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh perseroan atau perusahaan tercermin dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama itu transparansi, yaitu menyediakan secara terbuka informasi yang akurat
jelas dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu memastikan semua keputusan dan tindakan perseroan atau perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu melaksanakan tanggung jawab dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang keempat, independensi, yaitu menjalankan kegiatan perusahaan secara mandiri dan tanpa ada ikut campur tangan pihak lain. Yang kelima, kesetaraan, yaitu memenuhi hak pemangku kepentingan dan bersikap secara adil dan setara. Sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Atas perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Baiklah, dari video yang kami sampaikan tadi mengenai kode etik profesi akuntan, tentunya teman-teman semua telah paham mengenai hal itu. Baiklah, sampai di sini dulu ya video kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap standby di rumah ya. Sampai jumpa.